Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab gampang atau susah? Kira-kira kalau antum ditanya dengan pertanyaan seperti itu, apa jawaban antum? Saya yakin antum akan menjawab dengan jawaban yang beda-beda. Ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah, ya. Kalau saya sih tergantung, ya, tergantung. Tergantung apanya? Tergantung levelnya. Ya, karena bahasa Arab itu kan memiliki level-level. Ya sama seperti ilmu yang lainnya seperti misalnya matematika itu kan ada levelnya ya. Kalau level dasar misalnya belajar tambah-tambahan kayak dulu waktu kita SD ya satu tambah satu berapa dan pengurangan misalnya itu insya Allah gampang. Ya saya yakin kita semua merasa gampang ya. Tapi kalau sudah tingkat lanjutan ya kalau sudah belajar mungkin perkalian atau kalau udah tingkatan tinggi kayak misalnya di kuliahan itu kan ada kalkulus ya, kalkulus 1, 2, 3 ada matematika teknik. Nah, itu baru tuh lumayan rumit, ya lumayan susah lah. Gitu. Tapi kalau untuk yang dasar insya Allah mudah. Nah, bahasa Arab juga kayak gitu, ya untuk level dasar insya Allah mudah. Ya, tapi kalau udah tingkat lanjutan, apalagi tingkatan mahir ya, seperti misalnya kita belajar kitab Alfiyah, belajar kitab Jami'ud, nah itu lumayan berat tuh, butuh benar-benar butuh keseriusan, butuh kesungguhan, butuh pengorbanan, perjuangan dan lain sebagainya lah gitu. Tapi kalau untuk yang dasar-dasar insya Allah mudah. Ya, tapi dengan syarat ya, walaupun bahasa Arab tingkat dasar itu mudah, ya, ada syaratnya supaya kita memang benar-benar merasakan bahwasannya bahasa Arab itu benar-benar mudah untuk yang tingkat dasar. Ya, kalau menurut saya ada 4 syarat nih paling enggak yang harus kita penuhi kalau kita ingin merasakan bahwasannya bahasa Arab itu mudah ya, terutama bahasa Arab dasar. Yang pertama itu kita punya motivasi yang kuat untuk bisa bahasa Arab. Ya, sebab kalau orang nggak punya motivasi, ya disuruh melakukan suatu pekerjaan, meskipun pada dasarnya itu mudah, mungkin dia akan merasa susah. Ya kayak misalnya ada seorang pelajar atau mahasiswa nih, dia kalau pagi bangunnya selalu kesiangan, ya. Setelah azan baru bangun, setelah azan subuh baru bangun. Ya disuruh bangun sebelum azan, dia mengeluh susah, pokoknya susah, susah. Ya susah bangun sebelum azan itu susah gitu menurutnya. Tapi coba kalau misalnya begini, di kampusnya atau di sekolahnya misalnya mengadakan suatu acara, ya suatu acara study tour misalnya ke suatu tempat yang mengharuskan dia bangun misalnya jam 3 pagi. Ya, harus datang tepat waktu. Lewat dari jam 3 akan ditinggal bus. Ya, dan yang nggak ikut acara ini ya harus mengulang kuliah tahun depan. Ya, harus mengulang kuliah tahun depan. Tapi kalau yang ikut, maka satu mata kuliah misalnya yang mengharuskan untuk study tour itu minimal dapat B. Ya. Tapi umumnya dapat A. Ya, minimal kalau misalnya parah-parah banget ya misalnya ada tugas-tugas yang nggak dikerjakan ya paling nggak dia dapat B lah gitu. Nah, saya yakin si mahasiswa ini yang tadinya merasa susah untuk bangun sebelum subuh, saya yakin dia akan bangun ya sebelum jam 3. Supaya apa? Supaya bisa datang tepat tepat waktu. Dia akan melakukan berbagai macam cara gimana caranya supaya bisa bangun sebelum jam 3. Ya misalnya setel alarm, minta bangunin teman, minta bangunin orang tua dan lain sebagainya. Saya yakin seperti itu. Nah, belajar bahasa Arab juga kayak gitu. Kalau kita misalnya punya motivasi yang kuat dari dalam diri kita untuk bisa bahasa Arab, saya yakin kita akan berusaha ya bagaimana caranya supaya kita bisa bahasa Arab dan kita nggak akan gampang mengeluh bahwasanya bahasa Arab itu susah. Seperti itu. Makanya kalau kita ingin merasakan ya bahwasanya bahasa Arab itu mudah, maka kita harus hadirkan motivasi yang kuat dari dalam diri kita untuk bisa bahasa Arab. Ya, diantaranya dengan cara kita hadirkan di benak kita ya kenikmatan besar apa yang akan kita dapat kalau kita bisa bahasa Arab. Ya, misalnya kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala ya akan menerima amal ibadah kita. Ya, karena dilakukan dengan baik kayak misalnya sholat kita paham dengan apa yang kita baca, doa kita paham dengan apa yang kita minta, zikir kita paham dengan apa yang kita ucapkan, kemudian tilawah Al-Qur'an kita bisa meresapinya, mentadaburinya karena kita paham dengan apa yang kita baca dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima ibadah kita itu karena kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan ibadah itu dengan kita memahami bahasa Arab. Kemudian kita bayangkan sebaliknya, kesengsaraan apa yang akan kita dapat kalau kita misalnya nggak bisa bahasa Arab. Ya misalnya kita bayangkan gimana
kalau nanti Allah nggak menerima sholat saya gitu. Karena saya melaksanakan sholat asal-asalan apa adanya. Dari dulu kayak gini aja, nggak ngerti apa yang kita baca dalam sholat, doa dalam sholat kita nggak ngerti, zikirnya juga kita nggak ngerti. Ketika kita berdoa juga kita nggak paham apa yang kita minta. Kita bayangkan kesengsaraan ya yang luar biasa ya, Allah nggak menerima ibadah kita itu. Ya padahal kita sudah mengerjakannya bertahun-tahun. Ya. Nah itu ya cara untuk menemukan motivasi dalam diri kita untuk mau belajar bahasa Arab. Ya. Itu yang pertama ya, harus punya motivasi yang kuat. Kemudian yang kedua, ya kita tahu caranya, cara belajar yang efektif. Ya, cara belajar bahasa Arab yang efektif. Ya, saya kasih permisalan begini, misalnya ada orang yang ya sebelumnya dia belum pernah mengupas buah kelapa dan belum pernah juga melihat orang mengupas buah kelapa. Ya, kemudian dia disuruh untuk mengupas buah kelapa tua. Ya, bisa jadi dia akan kesulitan kalau dia nggak tahu caranya. Ya, misalnya dia mengupas buah kelapa tua seperti mengupas buah kelapa muda, tentu akan susah. Karena caranya salah. Tapi kalau misalnya dia tahu caranya, insya Allah mudah. Atau seperti orang yang misalnya mengupas singkong. Mungkin kalau antum ya ada yang belum bisa mengupas singkong, bisa jadi antum mengupasnya sama seperti mengupas buah pepaya gitu. Padahal ada tekniknya mengupas buah singkong. Coba antum cari di internet cara mengupas buah singkong, itu ada tekniknya, ada caranya. Nah itu, jadi kalau kita tahu cara belajar yang efektif, cara belajar yang belajar bahasa Arab yang efektif, kita tahu caranya, insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk menguasai bahasa Arab. Dan di antara cara belajar yang efektif itu adalah dengan kita belajar sesuai dengan tahapannya atau bertahap. Ya bertahap dari level yang rendah, kemudian naik dikit-dikit ke tingkatan yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Ya sama seperti orang ketika belajar memanah, tentu dia akan mulai dari target yang pendek-pendek dulu kan. Ya, kalau di awal sudah dia pasang target yang jauh, kemudian memanah nggak kena-kena, mungkin dia akan merasa, waduh susah juga nih memanah. Tapi kalau dia mulai dari target yang pendek-pendek, ya latihan sekali tepat sasaran, kedua kali terus tepat, kemudian dijauhin dikit, hingga akhirnya dengan target yang jauh dia dengan mudah untuk tepat sasaran. Nah seperti itu cara belajar bahasa Arab juga kayak gitu. Kita sesuaikan levelnya. Ya sesuaikan levelnya, kita mulai dari yang gampang-gampang dulu ya, pilih buku pelajaran yang gampang-gampang dulu, yang mudah-mudah, yang tipis-tipis ya. Makanya di Fahimna ini ya, di metode Fahimna ini itu sengaja materi pelajaran itu saya pecah-pecah ya, saya bikin yang tipis-tipis ya, saya pecah-pecah gitulah supaya bisa dengan mudah dipelajari ya. Misalnya bagi antum yang pengen belajar dari buku yang sangat tipis, bisa mempelajari dari buku misalnya ilmu nahwu mudah, ilmu shoroh mudah, kemudian naik yang lebih tinggi lagi belajar menyusun kalimat dan seterusnya. Supaya apa ya, supaya para pelajar pemula itu ya ketika belajar bahasa Arab, di awal belajar bahasa Arab itu akan merasakan kemudahan itu. Jadi kita tahu cara belajar bahasa Arab yang efektif supaya kita bisa mendapatkan kemudahan dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, ya kita memberi waktu yang realistis dalam belajar bahasa Arab ya. Saya sering ngasih pemisalan gini, misalnya kita ingin membangun sebuah kamar di belakang rumah kita ya. Di belakang rumah kita misalnya ada taman, kita pengen bangun sebuah kamar ya, tentu kita butuh pasir, batu bata dan lain sebagainya. Nah kemudian kita beli, nah pasir batu bata itu diturunkan di depan rumah kita ya, segunung banyak ya, karena kita memang ingin bikin beberapa kamar misalnya. Nah ketika kita ingin memindahkan pasir dan batu bata itu dari depan rumah ke belakang rumah, kemudian kita kasih waktu yang nggak realistis, misalnya sehari harus selesai, dan kita sendiri yang memindahkannya, maka akan terasa berat ya kan, akan susah dan berat gitu, karena waktu yang kita berikan nggak realistis. Tapi kalau kita kasih waktu yang realistis, misalnya 2 minggu, sebulan, ya insya Allah itu akan terasa mudah ya. Dikit-dikit setiap hari kita pindahin, dikit-dikit, capek istirahat, kemudian pindahin lagi. Nah seperti itu. Nah, belajar bahasa Arab juga kayak gitu. Jadi kita berikan waktu yang realistis. Kayak misalnya kita pengen mempelajari sebuah kitab A misalnya, Nahwu. Kitab B sorofnya misalnya. Nah itu kitabnya tipis. Maka ya kalau kita misalnya ingin menguasainya, ngasih waktu sehari untuk menguasainya, tentu akan berat. Ya, sehari 2 hari tentu akan berat. Apalagi kalau misalnya kita orang sibuk, ya kan, setiap hari kerja, kemudian juga usia juga udah
kepala 4 gitu kan, udah lebih dari 40 atau 50 tentu akan berasa berat. Tapi kalau kita misalnya kasih waktu yang realistis, misalnya sebulan saya akan menyelesaikan kitab A dan kitab B, ya insya Allah kan terasa lebih mudah. Sehari kita belajar sejam, kemudian istirahat, besoknya lagi sejam, insya Allah akan terasa lebih mudah. Nah itu ya, jadi intinya bahasa Arab itu insya Allah mudah ya untuk yang dasar-dasarnya. Tapi ya dengan syarat ya kita punya motivasi yang kuat untuk bisa, kemudian kita tahu cara belajar yang efektif, kemudian yang ketiga kita memberi waktu yang realistis untuk belajar bahasa Arab, untuk menguasai bahasa Arab. Nah ini menurut saya ya. Kalau menurut antum gimana? Ya silakan tulis di kolom komentar. Ya kira-kira menurut antum bahasa Arab ini gampang atau susah?